Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا ورحمني ورحمكم. Insyaallah kita mulai malam ini biidznillah akan mengaji kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mungkin di flyer disebarkan, yaitu judul kitanya Fathul Majid Bisyarhi Kitab Tauhid. Akan tapi mungkin saya akan selang-selingi dan akan mungkin banyak menggunakan syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, yaitu kitab I'anatul Mustafid Bisyarhi Kitab Tauhid, dan juga beberapa syarah dari para ulama lainnya, karena kitab Tauhid ini termasuk kitab yang disyarah oleh banyak ulama hampir dari masa. Fathul Majid adalah syarah kitab Tauhid oleh cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala. Akan tapi mungkin penjelasan beliau lebih banyak sesuai dengan kondisi di masanya, dan syarah kitabnya untuk dibaca di kalangan para tulabul ilm yang mereka yakni memiliki dasar-dasar keilmuan. Dan saya pandang karya dari Syekh atau syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini lebih aktual, lebih sesuai dengan kondisi zaman kita, dan beliau juga banyak menukilkan syarah dari kitab Fathul Majid dari syarahnya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Tauhid ini adalah hal yang paling prinsip dan mendasar bagi kita manusia seluruhnya, karena tauhid itu adalah pokok dan inti daripada ajaran agama Islam. Dan asal manusia itu terlahir dia membawa benih tauhid, sedangkan kesyirikan itu terjadi setelah manusia berbaur di dalam kehidupannya, yakni sesuatu yang eksternal, yang masuk dari luar. Sedangkan yang internal pada diri setiap manusia terlahir dia membawa akidah dan agama tauhid. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurunin kulluhum ala tauhid. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 abad, berarti 1000 tahun. 1 abad 100 tahun, 10 abad 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun dari Nabi Adam sampai dengan masanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kulluhum ala tauhid, manusia itu masih berada di atas ajaran tauhid, belum terkotori dan tercorengi
tercampuri oleh hal-hal kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi itu adalah di kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam. Dan itu sebabnya ketika mereka mulai bersikap berlebih-lebihan atau gulu terhadap para ulamanya. Sehingga mereka membuatkan patungnya setelah ulama-ulama mereka meninggal dunia. Sehingga akhirnya dari mulai sering kita sebutkan dari mulai hanya membuat patung tujuannya untuk sebagai pengenang, untuk mengenang memorial, akan tapi sampai akibatnya patung-patung itu disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga di saat itulah Allah mulai mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melarang perbuatan kesyirikan. Mereka memerintahkan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Kemudian diikuti sesudah beliau rasul-rasul lainnya yang mereka semua membawa misi yang serupa, mengajarkan tauhid sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan sekali-kali tidaklah kami mengutus sebelummu, artinya dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan pasti kami mewahyukan kepada rasul tersebut bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, yakni Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Adapun kesyirikan di kaumnya Musa, maka terjadi ketika mereka mulai mengambil patung anak sapi atau lembu, ijel, yang mereka buat sendiri dari perhiasan yang mereka bawa ketika mereka yakni melarikan diri ataupun meninggalkan kota Mesir. Dan sikap Kalimullah Musa alaihi salatu wassalam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam, yakni bagaimana sikap beliau kepada mereka sebagaimana yang sudah banyak dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran, yakni sampai akhirnya mereka dihukum dengan saling membunuh di antara mereka sebagai bentuk taubatan dari mereka. Kesyirikan yang terjadi pada umatnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam, yang itu terjadi ketika Nabi Isa mulai diangkat ke langit. Dan kesyirikan itu dilakukan oleh seorang Paulus, seorang Yahudi, Paulus, yang ia memperlihatkan keimanannya kepada Nabi Isa hanya sebagai tipu daya belaka, hanya untuk mengelabui. Kemudian memasukkan agama faham Trinitas ke dalam agama Nasrani, sehingga mulailah penyembahan salib itu terjadi dan banyak dibuat patung-patung salib di gereja, di rumah-rumah mereka. Dan asalnya di agama Nasrani tidak ada yang namanya ajaran untuk membangun gereja. Kalau kata pernah guru kami rahimahullah Ustaz Abdullah Wasingan, ketika mengajarkan kristologi, beliau mengatakan kamu tidak akan dapatkan di dalam Alkitab, yakni Injil, penyebutan gereja di dalam kitab itu. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran disebutkan masjid, tapi di dalam kitab Injil tidak akan kamu temukan penyebutan gereja. Karena gereja itu muncul jauh setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itu juga kesyirikan yang muncul, kemudian diletakkan, dibuatnya salib-salib di rumah-rumah mereka, karena mereka dulu beribadahnya di rumah-rumah mereka, bukan di gereja. Sebagaimana juga kaumnya Nabi Musa, dulu mereka beribadahnya di rumah mereka dan bukan
dan tidak ada tempat ibadah khusus bagi mereka. Sehingga kita nggak mendapati ayat Al-Quran yang menyebutkan tempat ibadah khusus bagi orang-orang, yakni umatnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa, atau untuk umatnya Nabi Isa di zaman Nabi Isa masih hidup alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula kesyirikan yang terjadi pada anak keturunan Nabi Ismail, yang mereka ini adalah bangsa Arab. Itu terjadi pada, yakni dimulai oleh seorang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia yang pertama kali merubah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dia membawa patung Hubal dari negeri Syam yang dia bawa ke negeri Hijaz, yaitu di Jazirah Arab di Saudi. Kemudian dia mulai menyuruh orang-orang untuk menyembah patung Hubal ini. Itu awal pertama masuknya agama paganis, penyembahan berhala ke negeri Arab, Jazirah Arab. Itu dilakukan oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kisahnya bahwa dia melakukan perlawatan ke negeri Syam, Palestina. Dan di sana kemudian dia mendapati orang-orang pada menyembah berhala di masa itu, sebelum Nabi SAW diutus. Dan kemudian dia berpikir, negeri Syam ini adalah negeri seperti dikisahkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawi. Yakni dia berpikir bahwa negeri Syam ini negerinya para nabi, diutusnya para nabi di negeri Syam. Para rasul itu diutus negeri Syam. Dan orang-orang Syam saat itu, ini sudah lewat generasinya Nabi Isa. Mereka banyak menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung. Di antara Hubal, di antaranya patung Hubal. Yang kemudian dia berpikir, kalaulah mereka umat dari nabi-nabi terdahulu menyembah patung, berarti ini amalan yang sunnah. Karena mewarisi dari ajaran para nabi terdahulu. Inilah orang beragama dengan perasaan dan bukan dengan dalil, bukan dengan pembuktian. Sehingga dia akhirnya bawa patung Hubal yang mungkin dihadiahi oleh penduduk Syam dan dibawa masuk ke Hijaz. Yang kemudian setelah itu mulai dia didatangi syaitan dalam tidurnya, mimpinya ditunjukkan 5 berhalanya kaumnya Nabi Nuh. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Karena itu terjadi ketika terjadi banjir bandang, mereka terpecah. Tidak hancur, tapi terkubur di beberapa tempat. Masih di daerah Najd atau di negeri Arab. Kemudian dia didatangi mimpi, ditunjukkan oleh syaitan. Inilah syaitan kalau mau menyesatkan. Seperti zaman sekarang tunjukkan di sana ada kuburan wali. Kau bangun sana itu di tengah-tengah sawah di sana, tengah-tengah hutan sana. Dan ini betul kenyataan. Dan itu terjadi di zaman itu yang dialami oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang Nabi SAW pernah beliau diperlihatkan ketika Mi'rajnya, beliau melihat di neraka Amr bin Luhai Al-Khuzai ini sedang diseret di dalam neraka dengan kepala yang telungkup. Dan dikatakan oleh Nabi, dialah orang yang pertama kali membawa kesyirikan di negeri Arab. Nah, baru kemudian dia membawa ekspedisinya, mengambil dan menggali patung-patung ini dan kemudian dibawa ke negeri Hijaz, ke tanah suci Mekah. Ada yang disebutkan di situ menurut suatu riwayat, yakni di Arafah, ada yang ditempatkan di tempat-tempat lainnya. Sehingga mulailah bertambahnya patung-patung berhala-berhala di negeri Arab, di tanah suci Mekah terutama. Sehingga ketika Nabi SAW yakni menaklukkan kota Makkah dan membebaskan kota Makkah dari kaum musyrikin, di Masjidil Haram ataupun di tanah suci ditemukan ada 360 patung berhala yang kemudian dihancurkan langsung oleh Nabi SAW, kemudian dibakar. Ini
Yang pertama. Kemudian kesyirikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin ini terjadi di kelompoknya Syiah Fatimiyah, dan itu setelah 400 tahun, ketika mulai mereka membangun kubur-kubur dari orang-orang soleh seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, sehingga mereka kemudian juga melakukan bid'ah maulid. Siapa yang melakukan pertama kali bid'ah maulid? Syiah Fatimiyah, dan dia memasukkannya ke dalam ajaran Islam. Dan kesyirikan berikutnya adalah sikap berlebih-lebihan mereka kepada orang-orang soleh, sampai termasuk kepada imam-imam menurut keyakinan mereka dari keturunan Nabi SAW. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan penjagaan kemurnian agama ini setelah wafatnya Rasulullah SAW melalui para ulama yang mereka muslihin, para ulama-ulama yang senantiasa melakukan perbaikan di tengah umat, para da'i yang selalu mengajak umat kepada pembaharuan agama, pembaharuan Islam. Pembaharuan agama itu bukan membuat agama itu menjadi baru, tetapi mengembalikan kepada keasliannya. Itu makna memperbaharui. Jadi membuatnya seperti baru tatkala diutusnya Nabi SAW dan mengajarkan agama ini. Bukan sebagaimana pemahaman kebanyakan kaum liberal dan rasionalis yang mereka sekuler. Mereka ini menganggap pembaharuan itu ya mengajarkan hal-hal yang baru dan meninggalkan ajaran lama. Dan ini adalah satu kebatilan, bahkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan dan keislaman seseorang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin akan mengutus di setiap awal satu abad, yakni ala ra'si kulli mi'ati sanah, di setiap awal satu abad. Tidak mutlak di awal abad, tapi artinya di satu daerah, satu bangsa, satu masa tertentu, satu kaum tertentu, ketika sudah berakhir 100 tahun, maka akan muncul orang yang kemudian dia akan melakukan yakni perbaikan di tengah kaumnya, mengembalikan umat kepada agama, yakni agama tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini tersebut di dalam hadis yang baqiya lil haqqi ansaruhu, bahwa kebenaran itu akan selalu ada pembela-pembelanya. Agama itu akan ada selalu orang-orang yang menjaganya sampai hari kiamat. Meskipun yang musuh, yang memeranginya, yang berusaha menyimpangkannya itu lebih banyak. Dan sejatinya kebenaran, pembela kebenaran itu selalu minoritas. Selalu minoritas. Jadi jangan berharap kita menjadi mayoritas. Ketika menjadi mayoritas, maka pasti akan terjadi perubahan, penyimpangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada segolongan kecil dari umatku. Taifah itu adalah kelompok. Umat itu juga kelompok. Umat kelompok yang lebih besar. Taifah adalah kelompok yang lebih kecil dari umat. Dan Nabi mengatakan taifatun min ummati, yakni segolongan kecil dari umatku. Yang dalam hadis-hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang memegangi kebenaran itu seperti sehelai bulu hitam pada bulu putih yang ada di domba.
Atau sebaliknya, sehelai bulu putih pada bulu hitam yang ada di domba. Berapa perbandingannya jadi? Satu bulu dengan yang ada pada satu badan. Dan hadis ini sahih semua insya Allah. Di sini katakan akan ada senantiasa ada, artinya tidak akan pernah hilang. Akan senantiasa ada segolongan kecil dari umatku. Alal haqqi dhahirin, yang mereka terhadap kebenaran selalu membela. Yang membela kebenaran selalu. La yadurruhum man khadalau. Mereka tidak akan pernah tertimpa suatu bahaya apapun. Tidak akan musnah. Baik orang-orang yang mereka menghinanya, menelantarkannya, ataupun menyelisihinya, tetap mereka akan eksis, ada, dan terjaga. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yakni hari kiamat. Atau menjelang hari kiamat. Wahum ala darik, dan mereka akan tetap membela kebenaran agama ini. Jaminan. Tapi ini menunjukkan betapa beratnya. Karena yang namanya minoritas itu selalu akan dimusuhi oleh mayoritas. Maknanya beragama yang baik itu ada ujian tantangannya. Mahal harganya. Yaitu ujian-ujian dari kaum kita sendiri. Sebagaimana para nabi dan para rasul. Tapi akibat kesudahannya adalah kebaikan. Karena mereka yang bersabar di atas kebenaran itu mendapatkan jaminan pengampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat dari ancaman siksa neraka. Dan itu lebih penting karena waktu kita di dunia nggak banyak. Illa sa'atan min naharin, hanya sesaat di suatu siang hari. Malah itu illa asyiyatan au duhaha, tidak lama hidupnya, hanya semasa antara mungkin di masa petang atau di masa duha saja, hanya mungkin sekitar 8 jam atau lebih kurang dari itu ibaratnya. Oleh karena itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, beliau mengatakan kalimat yang indah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi waqti kulli fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilmi yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin wa yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha fakam min dhalin qad hadauhu wa kam min qatilin di iblisa qad ahyauhu fama ahsana atharahum 'alan nasi wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau menulis sebuah buku yang bukunya ini membantah kaum Jahmiyah. Dan beliau mengkafirkan kaum Jahmiyah. Siapa kaum Jahmiyah? Yaitu yang mereka mengingkari sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Sehingga mengatakan Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat berarti Allah seperti makhluk. Kata-kata ada itu sifat bukan? Sifat Allah itu ada, bagi mereka tidak ada. Karena Allah tidak punya sifat. Padahal sesuatu yang ada pasti ada sifat. Hanya saja yang wajib kita sadari bahwa sifat-sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walillahil matsalul a'la fis samawati wal ardi. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yakni yang mengalahkan semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah yang maha tinggi, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tinggi yang tidak mungkin sama dengan yang ada pada makhluknya. Nah, ini kaum Jahmiyah dibantah dalam bukunya, pendahuluannya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap waktu ada masa-masa kekosongan. Ketika masa-masa kekosongan Rasul-Rasul tetap tersisa orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Fatratul Rasul, yakni ketika Rasul ini telah meninggal dunia, ada murid-muridnya yang terus tetap mengemban
kewajiban dakwah dari para nabi dan rasul. Demikian pula setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari Nabi Isa, dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada ulama-ulama sampai mulai munculnya Amr bin Luhai al-Khuzai yang kemudian menyimpangkan, lalu kemudian Allah yakni utus nabi baru, rasul baru, yakni Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula di masa kekosongan para rasul ini akan senantiasa ada ulama-ulama yang mereka memegangi ilmunya para rasul, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, para pewaris nabi-nabi. Yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Yakni para ulama inilah yang mereka menghilangkan dari kitabullah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan, dan juga intihalal mubtilin, dan juga yakni sikap korupsinya orang-orang yang batil, yang menghilangkan yang ada, yang hak yang ada di dalam kitabullah maupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'wil jahil, dan para ulama lah yang mereka menghilangkan, yakni membantah mentakwilnya orang-orang yang jahil, yang mereka gampang mentakwil ayat-ayat mutasyabih. Kedangkalannya di dalam memahami kitabullah yang tidak didukung dengan dalil ataupun dengan tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, menyebabkan mereka mentakwil hal-hal yang tidak benar. Wa yad'una man dhalla ilal huda, dan para ulama ini mereka senantiasa menyeru, mengajak orang-orang yang tersesat untuk kembali mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan para ulama yang mereka senantiasa ada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersabar terhadap sikap dolimnya dan sikap gangguan dan penentangan, perlawanan dari musuh-musuh dakwah. Mereka bersabar, dan itu akan selalu seperti itu. Fakam min dhalin qad hadau, banyak orang yang tersesat yang kemudian mendapatkan hidayah melalui tangan para ulama. Wa kam min qatilin li iblisa qad ahyau, dan betapa banyak yang sudah menjadi mangsanya iblis, kemudian yang mereka sudah berada di dalam kesyirikan, kekufuran, dihidupkan agamanya sehingga dia kembali kepada tauhid oleh para ulama. Fama ahsana asarahum 'alan nas. Sungguh para ulama ini, betapa pengaruh mereka, dampak baik mereka terhadap diri manusia luar biasa. Kalau kita nggak ada ulama-ulama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan berada di dalam kegelapan, kesesatan. Tapi walhamdulillah, siapa ulama-ulama pertama dari bimbingan Rasulullah SAW? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat mengajarkan ilmunya kepada siapa? Kepada para tabi'in, tentunya para ulamanya. Para tabi'in, ulama-ulama tabi'in mengajarkan kepada siapa? Kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Yang kemudian riwayat-riwayat dari mereka ini diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan seterusnya berlanjut, selalu ada yang menghimpun sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengkritisi periwayatan-periwayatan untuk memisahkan antara yang sahih dari yang batil, dari yang dhaif, sehingga walhamdulillah sampai sekarang
perjuangan para ulama tidak pernah berhenti, akan selalu ada yang berusaha meneliti seperti Syuaib Al-Arnaud Al-Iraqi, kemudian juga Ahmad Muhammad Syakir, ada Siddiq Hasan Khan, ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah ta'ala, dan banyak lagi ulama-ulama ahlul hadis dari masa ke masa yang mereka ini seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW akan ada selalu mujaddid di tengah umat ini. Wa amma akbaha atharan nasi alaihim, sedangkan kesyirikan dan juga kekufuran, kesesatan memberikan pengaruh yang sangat jelek bagi manusia. Tapi adanya para ulama, mereka lah yang mengembalikan manusia. Siapa-siapa yang mereka mau, yakni menerima seruan dari para ulama, maka sungguh berbahagialah orang-orang yang hatinya tercetuk dengan dakwahnya para ulama kita. Dengan kita kembali kepada seruan mereka, yang mereka pun tidak berani mengajarkan kepada kita selain yang mereka dapatkan dari para pendahulu mereka. Selalu memiliki mata rantai periwayatan hadis sehingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selamatlah orang-orang yang mereka memegangi tali tauhid dan tali sunnah ini. Karena ujungnya ada di langit dan yang lain ujung lainnya yang ada di bumi. Maka siapa yang memeganginya, dia akan sampai. Dan itulah yang oleh sebagian ulama ditafsirkan makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yakni jalan yang mengikuti jalan pendahulunya, yakni dengan cara memegangi mata rantai ajaran tauhid ini dari sumber utamanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ulama-ulama tersebut adalah Al-Imam Ahmad, atau seperti yang disifati oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sifat-sifat yang agung ini adalah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Apa sebutan Syekhul Islam? Yakni guru ajaran, guru agama Islam bagi umat Islam. Yakni yang mengajarkan agama kepada umat Islam untuk mereka mempelajari agama dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab dan amanah serta ikhlas. Faqad waqafa mauqifan 'aziman Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini. Kita akan mengenali penulis Kitab Tauhid sebelum kita masuk ke dalam ajaran beliau, sehingga kita tahu jangan cuma dengar-dengar Wahabi, tapi tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Wahabi, bagaimana pribadi beliau, perilaku beliau, perjuangan beliau. Dan ini mulai dituliskan oleh cucunya sendiri sampai dengan para ulama yang hidup di masanya. Pujian seperti Imam As-San'ani, Al-Amir Imam As-San'ani, Muhammad bin Ismail, yang itu beliau menerangkan dan memberikan pujian kepada Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang beliau hidup semasa dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang berbeda tempat tapi dakwahnya menggema di seluruh dunia. Termasuk Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, yang beliau juga sangat terinspirasi dan mengikuti dan sangat menyetujui dakwahnya dan memuji Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan banyak lagi ulama-ulama yang di masa itu tergugah hatinya sehingga tercerahkan pikirannya untuk kembali kepada ajaran tauhid seperti yang nanti insya Allah akan kita pahami. Nah, kita akan melanjutkan penjelasan dan sikap dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, peranan beliau di dalam dakwah dan perubahan-perubahan sosial setelah azan Isya bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan membaca sedikit sirah biografi dari tokoh besar, tokoh reformis yang telah melakukan satu perubahan besar, yaitu mengembalikan umat dari masa kegelapan kepada masa yang terang benderang, dari alam kesyirikan
kepada alam tauhid, dari belenggu kebid'ahan kepada sunnah, kebebasan sunnah, kemerdekaan beramal dengan sunnah. Yaitu Asy-Syaikh diantaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau telah memiliki sikap dan peranan yang besar, seperti peranan para imam-imam yang lainnya yang telah mendahului beliau di dalam menghadapi segala bentuk perubahan yang terjadi di masyarakatnya. Dan di situ beliau bersikap terhadap para ulama yang mereka telah melakukan banyak perubahan di masyarakat dengan menyimpangkan akidah, melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, kemudian juga menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedaan di dalam hukum, serta ia mengganti adat-adat yang ada kepada adat jahiliyah, baik di kota ataupun di pedalaman, yang berupa kesyirikan dalam beribadah. Ini terjadi di zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Orang-orang beribadah dengan cara-cara yang syirik. Kemudian juga mereka beribadah dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Juga di dalam menetapkan hukum. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dan juga tersebar luasnya di masa beliau tukang-tukang sihir, tukang sulap, paranormal. Itu tersebar. Sementara amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sesuatu yang langka, menjadi sesuatu yang aneh dan dimusuhi. Dan sebenarnya nggak jauh berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Tapi walhamdulillah masih ada. Tapi zaman itu hampir-hampir hilang. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi menegakkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Padahal dikatakan di zaman itu banyak ulama, bukan tidak ada, banyak para ulama yang mereka bahkan penguasaannya terhadap masalah-masalah fikih furu' sangat luas, sangat mendalam. Akan tetapi yang menjadi ukuran dan tolak ukur kebaikan itu bukan banyaknya dan adanya para ulama, tapi tidak memberikan pengaruh. Tetapi yang menjadi tolak ukur perubahan pada satu masyarakat yaitu ketika ada reformis yang ia aktif melakukan dakwah dan seruan dan propaganda mengajak manusia kepada agama yang benar. Karena Bani Israel mereka binasa, padahal di tengah-tengah mereka banyak ulamanya. Bahkan nabi-nabi itu ada di tengah mereka. Namun ketika para ulama Bani Israel itu tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah atas diri mereka, yaitu menasihati umat, melakukan perbaikan dan islah di tengah umat, syaitan yang akan menguasai mereka. Ini persis, yakni ketika di zaman seperti kita sekarang ada kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan dalam agama yang diabaikan, yang tidak ada yang mengingatkan dan menentang. Sehingga apa yang terjadi? Akan disusul dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar. Di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka masih hidup di negeri Madinah terutama, tidak ada kebid'ahan yang muncul. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan kebid'ahan, tapi mereka tidak berani terang-terangan dan tidak berani melakukan di hadapan umum. Sebab apa? Ketika muncul seseorang yang mengingkari satu hadis saja,
langsung ditahdir oleh para sahabat. Seperti yang dulu awal kajian kita terdahulu, bagaimana Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar seseorang yang mengingkari sesuatu hadis dari Nabi SAW, apa beliau katakan? Aku tidak akan lagi bicara denganmu dan aku tidak mau seatap denganmu. Sehingga orang yang seperti ini hanya satu kesalahan diingkari dengan keras, dia akhirnya bertaubat, memperbaiki diri. Minimal tidak berani menampakkan penyimpangannya. Bahkan seperti yang dulu pernah kita kisahkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala bagaimana sikapnya kepada anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Bilal mengingkari sebuah hadis yang pengingkarannya bukan mengingkari hadis secara langsung, tapi maksudnya adalah menjaga kehormatan putri-putrinya dan istrinya untuk tidak pergi ke masjid. Itu dihabisin, dimarahi habis-habisan oleh ayahnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'akum masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang kaum wanita kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah meskipun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Tapi apa kata putra dari sahabat mulia ini, Bilal, dan bukan orang jelek, akhlaknya baik, cuman beliau ingin menjaga kehormatan anak-anaknya yang mungkin di masa itu mulai ada pengendoran terhadap masalah hijab atau sebagainya. Wallahi la amna'annahunna, demi Allah saya akan larang mereka, anak-anak saya dan istri saya pergi ke masjid. Langsung dia marahi oleh Abdullah bin Amr bin Umar dan sampai mengatakan, saya tidak akan lagi bicara sama kamu. La ilaha illallah. Tapi apa akibat dampaknya? Baik. Anaknya menjadi hati-hati di dalam mengamalkan sunnah. Meskipun hukuman itu masih tetap dilakukan bukan karena benci, tapi karena cinta. Tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam satu kesalahan. Sehingga terjaga tauhid dan sunnah di zaman para sahabat, terutama di kota Madinah sampai berakhirnya masa sahabat radhiyallahu ta'ala. Mungkin muncul kebid'ahan seperti yang kita bahas terdahulu, ada di negeri Syam, ada di negeri Basrah, Kufah, atau mungkin sebagian di Mekah, tapi Madinah terjaga karena masih banyaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mereka bersikap keras tegas. Tapi di zaman kita, ketika amar ma'ruf mengendor, bahkan orang yang mau beramar ma'ruf pun takut. Seperti yang terjadi di Bani Israel. Para ulama banyak di kalangan Bani Israel. Dan juga seperti di zaman-zaman, seperti di zaman kita yang kita alami. Coba kita jalan lihat ada orang kumpulan lagi mabuk. Berani kita mengingkari? Atau lagi main judi? Atau lagi karaokean? Berani kita datangi? Nggak ada. Sehingga apa yang terjadi? Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Maidah ayat 62 sampai dengan 63. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru 'an qawlihimul isma wa aklihimus suhta. Labi'sa ma kanu yasna'un. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat banyak dari kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi, Nasara berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan dosa, di dalam melakukan perbuatan kedzaliman, al-udwan. Ini banyak dari kita yang menerjemahkan al-udwan dengan permusuhan. Bukan. Al-udwan itu perbuatan melampaui batas atau kedzaliman. Wal-udwan wa aklihimus suhta, dan juga engkau akan banyak melihat manusia berlomba-lomba memakan barang haram, memakan harta haram. Nabi sama kanu ya'malun, sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan.
Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimus suhta wa an qaulihimul itsma wa aqlimus suhta. Mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang dari mengucapkan perbuatan dosa, mengucapkan yatim, mengucapkan kebohongan, kedustaan, dan memakan dari harta haram. Lihat yang terjadi ketika para ulamanya tidak melakukan pengingkaran dan tidak adanya nahi mungkar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan ini, maka mereka yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus sahad. Mereka akan berlomba-lomba melakukan perbuatan dosa, berlomba-lomba mereka melakukan kedoliman, pelanggaran, kejahatan, dan memakan harta-harta yang haram dan memakan hal-hal yang haram, korupsi dan sejenisnya. Nabi sama kami sungguh amat jelek apa yang mereka perbuat. Di kondisi yang seperti itulah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di masyarakat yang sudah menyimpang, yang kebanyakan mereka yakni benar-benar sudah jauh dari tuntunan, maka beliau tampil bersikap jujur dan penuh dengan keikhlasan di dalam menasihati umat, yakni memurnikan dan membersihkan umat dan masyarakat dari sebab-sebab kebinasaannya. Dan beliau seorang diri. Namun sebagaimana dikatakan, wan nasu alfun min humu kawahidin wa wahidun kal alfi in amrun ana. Manusia 1000, ibaratnya mereka hanya satu. Kawahidin wa wahidun, dan seseorang dari manusia kal alfi, bisa menjadi seperti 1000. In amrun ana, bila dia memiliki perhatian yang jelas kepada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Maknanya ketika banyak orang alim di tengah masyarakat, namun mereka tidak memberikan perhatian dan tidak menunjukkan sikap keikhlasannya untuk menasihati umat, maka dari dulu kita banyak ulamanya di negeri kita. Tapi ketika nggak ada pendobrak yang mengajak kepada sunnah, yang memerangi bid'ah dan kesyirikan, maka umat ini berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun di negeri kita ini bukan nggak ada orang yang lurus, bukan nggak ada orang yang ahlu tauhid, tapi masyarakatnya selalu berada di dalam keburukan, kesyirikan, kebid'ahan. Tapi ketika mulai muncul seseorang yang ia mulai mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, meskipun dipandang keras, fundamentalis, ekstrim, tapi dia gigih terus berjalan, apa yang terjadi? Satu persatu orang ikut ke dalam ketauhidan. Meskipun mungkin cara pada waktu itu masih salah, masih kurang tepat, tetapi itu pendobrakan serupa itu membuat perubahan. Dan kita bisa melihat itu kurun waktu 30 tahun yang lalu, bagaimana, atau 40 tahun yang lalu, bagaimana dakwah sunnah di negeri kita, bahkan di kota kita. Dan sekarang, alhamdulillah, telah banyak, karena ada pendobraknya. Tadi meskipun satu, tapi dia seperti 1000. Namun banyaknya ulama ketika mereka berdiam, dan kebanyakan ulama karena tadi mental kadang-kadang. Kita pun mungkin akan seperti itu kalau tidak ada temannya. Tapi tadi ketika seorang ia memiliki perhatian lebih, keikhlasan, maka akan mendobrak. Demikian itulah sunnatullah. Hukum Allah pada alam semesta dan penciptaannya tidak akan pernah berubah. Fal ummatu la tanhat min qubwatiha wa la tastaykid min raqdatiha illa bi taufiqillah. Umat ini tidak akan bangkit
dari keterpurukannya, dari tidurnya, keterlenaannya, sehingga kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, bimbingan petunjuk yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di samping itu adanya perjuangan dan upaya keras dari para ulama-ulama yang mukhlis dan para dai-dai yang tulus ikhlas, yang senantiasa memberikan nasihat kepada umat. Rahimallahul Imam Malik haitsu yaqul, semoga Allah merahmati Imam Malik ketika beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Umat ini tidak akan, akhir umat ini, yakni umat yang hidup di masa kita ini, tidak akan memperoleh kejayaannya, tidak akan memperoleh kebaikannya, kemajuannya, kecuali dengan meniti jalan pendahulu-pendahulu yang telah membuat mereka menjadi jaya. Kecuali dengan meniti jalan siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dengan jalan itu mereka menjadi jaya, menjadi mulia. Artinya kita wajib kembali kepada ajaran pendahulu-pendahulu kita. Wa mamtazat hadhihi ummah ala ghairiha minal umam illa biqiyamiha bil islah wa da'wah ila Allah. Dan umat ini tidak akan mencapai kesuksesannya atau memperoleh keistimewaannya, kelebihan-kelebihannya dari umat-umat lain, kecuali bila umat ini ia mau melakukan reformasi. Reformasi di sini apa? Mengembalikan umat kepada amalan-amalan pendahulunya yang murni, dan dengan berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yaitu apa? Fungsinya memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari perbuatan yang mungkar, serta beriman senantiasa kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Umat yang terbaik dari umat Islam yaitu mereka yang memiliki peranan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan tugasnya sebagai orang yang memerintah kepada kebaikan dan melarang, mencegah dari perbuatan kemungkaran. Dan basicnya adalah tauhid, keimanan. Di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu sekelompok umat. Umat di sini yang banyak. Umat yang banyak. Yad'una ilal khair, yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu amal-amal ketaatan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari perbuatan mungkar. Mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan, orang-orang yang sukses. Al-muflihun. Ini pendahuluan sebelum nanti kita memasuki pembahasan tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mengapa beliau menulis kitab Tauhid. Tayyib, barangkali ada pertanyaan. Saya mungkin belum memasuki karena ini kisah tersendiri, biografi sendiri yang lebih spesifik mengenai pribadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Tapi tadi dari yang kita sampaikan bahwa beliau adalah pendobrak dan reformis di tengah kaumnya, umatnya. Bukan berarti tidak ada, beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis, religius, dan ilmiah. Ayahnya ulama, pamannya, saudaranya, semua dari orang-orang yang penuntut ilmu. Bahkan beliau orang yang sangat cerdas, yang sudah hafal Quran dari kecil. Dan beliau adalah
yang benar-benar dapat mengambil inti-inti ajaran, sehingga kita bisa melihat risalah-risalah beliau itu tipis-tipis, tapi inti semua ajarannya, termasuk usulul salasah, tipis usulul salasah. Kemudian al-qawaid al-arba'ah yang bicara tentang asma wa sifat. Kemudian juga kasyfus syubuhat. Lalu masail jahiliyah, kitabut tauhid. Ini sebenarnya yang nggak tebel, paling seginian lah, atau lebih tipis lagi. Cuman ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, lalu kesimpulan. Itu metode penulisan beliau di dalam kitabut tauhid. Tetapi disyarah oleh para ulama menjadi tebal. Bahkan Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau menjadikan 2 jilid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menulis dengan yang hampir tebelnya sama dengan kitab ini. Dan banyak lagi para ulama, termasuk cucu beliau Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, itu mensyarah kitab beliau menjadi sebuah kitab yang juga tebal. Demikian pula kitab Syarhus Syubuhat, Fadlul Islam, banyak lagi kitab-kitab, dan beliau lebih memfokuskan kepada kajian-kajian tauhid dan akidah. Karena di masanya yang sangat dibutuhkan oleh kaumnya adalah perbaikan di akidah dan tauhid, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Adapun para fuqaha sudah sangat banyak, dan bahkan mereka ahli-ahli di dalam fikih. Dan ada pujian yang saya katakan tadi dari Imam As-Sun'ani terhadap diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dalamnya beliau mengatakan munculnya beliau ini sesuatu yang menjadi pencerah bagi umat, dan saya sangat setuju dan saya condong dengan beliau, dan juga yang lainnya. Hadza wallahu taala alam. Wa insyaallah kita akan membaca riwayatnya di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Barangkali ada pertanyaan. Gitu. Apakah benar kami yang itu pada zaman kita itu yang menjadi gagal? Barakallahu fiik. Dajjal bila dipengertikan adalah sebagai sifat orang yang memiliki sifat dajjal. Dajjal itu dikatakan dajjalu, al-kadzib, yaitu dusta. Dajjal pendusta. Maka ya segala yang menyimpang itu menjadi dajjal. Tetapi bila dimaksudkan dajjal sebagai sosok yang telah diperingatkan oleh para rasul, dan sejak rasul Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka individu tertentu yang sampai sekarang sudah ada dan dia sedang terbelenggu di suatu tempat, suatu pulau yang pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Dalam riwayatnya menceritakan yakni ada sekumpulan orang yang mereka berjumpa dengan makhluk yang aneh. Manusia bukan, tapi binatang juga bukan. Semacam jassasah, disebutnya jassasah. Yang kemudian membawa mereka menemui, yakni masuk ke gua, di tengah gua itu ada lautannya, yang menemui seorang yang dibelenggu besar di situ, yang kemudian ditanya beberapa hal, termasuk ditanya tentang sudahkah di negeri kalian yakni tumbuh pohon-pohon kurma. Maka dikatakan ya, sudah banyak tumbuh pohon kurma. Maka kata Dajjal, kalau demikian itu sebentar lagi saya akan keluar. Dan ketika Nabi SAW diceritakan hal ini, beliau mengatakan ini persis cerita yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Dajjal yang nanti akan muncul, yang tidak ada seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan dan memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan fitnah Dajjal luar biasa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah meninggalkan ta'awud atau berperlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal di akhir sholat sebelum salamnya.
Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena dahsyatnya. Kalau ini yang dimaksudkan dajjal adalah individu, maka hanya satu dan Samiri bukan orangnya. Bukan orangnya. Wallahu ta'ala alam. Karena sifat-sifatnya disebutkan dan berbeda. Dan itu sudah diperingatkan dari zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan dia manusia dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Nabi Nuh, dari Nabi Adam dan juga dari keturunan dari Nabi Nuh. Ada Yafis, ada siapa lagi beberapa Turk dan yang lainnya. Dan pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini mirip, sifat-sifatnya hampir mirip dengan Dajjal. Dan Umar Ibnu Khattab sampai berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya bunuh. Jangan, nggak usah. Kalaupun ia Dajjal, kau nggak akan bisa bunuh karena dia akan muncul di akhir zaman. Dan kalau kau berhasil bunuh, kau telah membunuh yang salah. Maka jangan, maka dibiarkan. Dan ada sebuah riwayat, tapi wallahu ta'ala alam, dipersisikan oleh para ulama bahwa kemudian dia masuk Islam, Ibnu Sayyad ini. Tapi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu banyak riwayatnya yang bercerita tentang. Tapi memiliki sifat yang sama-sama, rambutnya keriting, kemudian ya kulitnya agak hitam. Itu secara fisiknya, dan suka berpakaian merah. Dan itu pernah muncul di daerah India. Nanti munculnya di daerah Khurasan katanya. Dajjal itu dikawal oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai baju kebesaran Yahudinya. 70.000. Ada juga menyebutkan memakai topi khas mereka. Itu daerah Khurasan. Daerah Khurasan ini daerah Iran dan juga sebelah, nggak tahu sebelah mana ya, sebelah selatannya India atau pokoknya sebelah India. Dan itu namanya, siapa namanya itu? Baba itu. Saibaba. Itu memiliki sihir yang kuat. Tapi sudah mati orangnya. Alhamdulillah. Tapi sifat-sifat Dajjalnya itu aja. Dan ada sebuah riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa sebelum munculnya Dajjal yang asli akan muncul 30 Dajjal kecil, yaitu orang-orang yang diantaranya mengaku-ngaku sebagai Nabi. Orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Sudah banyak yang mengaku Nabi. Musailamatul Kadzdzab, kemudian Tolhah dan sebagainya, lupa saya. Ada di beberapa negeri, di negeri kita sendiri sudah sering banyak. Siapa? Musaddiq, Ahmad Musaddiq, Laya Edan. Sudah banyak muncul yang kecil-kecil. Ada Mama Gufron muncul lagi. Untung nggak ngaku Nabi, tapi ngaku bisa ketemu dengan malaikat. Allah Ta'ala alam. Mungkin artinya bahwa akan muncul dajjal-dajjal kecil, tapi bukan dajjal itu yang besar. Dan dajjal besar nanti itu sifatnya mengerikan. Mengerikannya itu pengaruhnya yang luar biasa dahsyatnya, sihirnya. Dia cuma 40 hari di muka bumi. Tapi apa? Satu hari pertama muncul, hari dipanjangkan oleh Allah lamanya seperti 1 tahun. Hari kedua menurun menjadi lamanya seperti 1 bulan. Hari ketiga muncul lamanya cuma seperti 1 pekan. Dan setelah itu 37 hari berikutnya kembali kepada hari-hari biasa. Sampai sahabat Nabi bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gimana kita melakukan sholat yang seharinya lamanya 1 tahun? Ukur dengan hari-hari sebagaimana kamu sholat sebelumnya. Maknanya di situ fungsi jam berlaku. Fungsi jam berlaku. Jadi kita sholat duhur, asar, maghrib, isya masih siang. Dan itu sepanjang 1 tahun. Sehingga lamanya Dajjal di muka bumi ini 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Karena hari pertama 1 tahun. Hari kedua 1 bulan. Hari ketiga
1 pekan. Ini sudah 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Sisa harinya 37. 37 adalah sebulan sepekan. Berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan dia menjelajahi seluruh bumi ini. Karena jalannya cepat. Dia punya sihir yang bisa memberikan hujan dan segala macam. Tapi ada 2 tempat yang tidak akan dimasuki, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi dia akan menghentakkan kakinya di depan, yakni batas tanah Madinah, dan orang-orang munafik yang di dalam kota Madinah akan berbondong-bondong keluar menyambut kedatangan Dajjal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah. Kalaulah Nabi saja yang jelas-jelas tidak mungkin mendapati masa itu saja beliau terus berdoa berlindung, apalagi kita. Di akhir surat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadza wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Saya cukupkan mungkin ini saja dari saya. Walafu minkum, segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.